Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Katawayantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Semoga anak-anak di rumah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, meskipun proses pembelajaran masih tetap dilaksanakan secara daring sampai saat ini, mengingat pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, namun besar harapan Bapak kepada anak-anak untuk tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Mengingat apa? Ya, semester genap inilah yang akan menentukan naik dan tidaknya anak-anak nanti. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya Bapak juga mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap mengikuti aturan yang dibuat pemerintah dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Ya, di mana pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini ada namanya gerakan 5M caranya, yaitu apa saja itu? Nah, yang pertama, memakai masker. Jadi kemanapun anak-anak berpergian, anak-anak harus memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, selain daripada itu anak-anak juga harus tetap selalu menjaga kondisi anak-anak dengan menerapkan apa? Pola hidup sehat, ya. Makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup agar anak-anak terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran Bapak mulai, ada baiknya anak-anak dan Bapak melaksanakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang dilaksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu anak-anak seperti biasa cakukan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa akan Bapak pimpin, berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah masuk pada bab 6, yaitu bab Pancayatna. Nah, pada pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan materi di bab Pancayatna ini. Nah, adapun materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan hari ini kepada anak-anak, yaitu mengenai bentuk pelaksanaan yatnya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang Bapak laksanakan pada pagi hari ini. Nah, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak berikan dan memahaminya dengan seksama, jadi anak-anak sebagai siswa ya diharapkan mampu mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum Bapak masuk pada pokok pembahasan pada pertemuan hari ini, ya, seperti pada gambar ini, ya. Ini ada gambar orang yang melaksanakan suatu yatnya, anak-anak ya. Yaitu salah satu bentuk pelaksanaan yatnya. Nah, anak-anak, sejatinya anak ya, bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan selama ini hanya dirasakan pada bantan atau upakara saja, anak-anak. Nah, persembahan dan tata cara persembahyangan saja ya, anak-anak ya. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Yang disebut yatnya itu apa, anak-anak? Masih ingat anak-anak? Ya. Yatnya adalah ya, korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi yatnya itu adalah segala bentuk kegiatan atau pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih atau tanpa suatu imbalan. Nah, seperti pada gambar ini anak-anak. Nah, di sini ada gambar orang yang menghaturkan bantan anak-anak ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan yatnya. Nah, di dalam kehidupan ini banyak sekali anak-anak ya. Nah, kita itu menemukan bentuk-bentuk
pelaksanaan yatnya itu bukan hanya mempersembahkan banten saja anak-anak ya. Ya, bentuk pelaksanaan yatnya itu harus juga didasarkan pada apa? Kesucian diri yang tercermin dalam kehidupan yang benar, memiliki kesiapan rohani dan jasmani ya seperti mantapnya serada atau keyakinan, rasa bakti, keimanan, kesucian hati maupun kehidupan yang berbeda maupun kehidupan yang suci sesuai dengan moral dan spiritual. Nah, anak-anak, kitab suci Weda, anak-anak ya, menguraikan cara-cara yang berbeda untuk mengungkapkan ajaran Weda itu sendiri seperti dalam sloka berikut. Nah, ini dalam Rig Weda Mandala 10 Sukta 71 ya, mantra 11 ya, di mana disebutkan Recam tua posa maste Pupuswan Gayatram tuo Gayati Sakwarisu Brahma tuo Wadati Jata Widyam Yatsnasya Matram Wimimita Utwah. Nah, terjemahannya apa? Seorang bertugas mengucapkan sloka-sloka Weda, seorang melakukan nyanyian pujaan dalam sakrawari, seorang lagi yang menguasai pengetahuan Weda, mengajarkan isi Weda dan yang lain mengajarkan tata cara melaksanakan korban atau yatnya. Nah, anak-anak, di dalam ya, kitab Rig Weda Mandala 10 Sukta 71 mantra 11 ini, ya, sloka ini menegaskan apa? Bahwa yatnya itu merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari ajaran Weda yang dilukiskan dalam bentuk simbol-simbol atau niyasa. Nah, niyasa ini tercermin dalam upakara anak-anak ya, yang apa menyertai yatnya itu. Jadi melalui niyasa dalam yatnya itu realisasi ajaran-ajaran agama terwujud sebagai suatu yang lebih mudah dihayati dan dilaksanakan oleh umat. Nah, selain itu anak-anak, umat Hindu juga sekaligus dapat meningkatkan kemantapan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan itu sendiri. Nah, adanya niyasa atau simbol-simbol suci itu anak-anak ya, yang terdapat dalam yatnya mengizinkan umat Hindu yang ingin menghadirkan Tuhan yang akan disembah dengan lebih dekat sekaligus mempersembahkan ya, isi dunia ini yang paling baik. Nah, jadi anak-anak, yatnya itu tidaklah bisa lepas dari adanya suatu simbol-simbol suci atau niyasa. Ya, tiada lain dalam hal ini upakara atau bebanten itu anak-anak. Akan tetapi di dalam pelaksanaan suatu yatnya itu tidak hanya sebatas daripada bentuk-bentuk ya daripada upakara atau simbol-simbol niyasa itu ya. Jadi bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya itu ya ada banyak bentuk anak-anak ya. Ya, misalkan saja ada bentuk persembahan ya pastinya dengan menggunakan serana itu atau banten itu. Nah, ada juga persembahan dalam bentuk pengorbanan diri atau pengendalian diri. Nah, jadi ya banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu. Nah, bentuk-bentuk pelaksanaan itu ya dapat digolongkan ke dalam 4 besar anak-anak, yaitu ya, apa saja itu? Yang pertama ada widiyatnya, yang kedua ada drawyayatnya, yang ketiga ada jenanayatnya, yang keempat ada tapayatnya. Yang pertama Bapak jelaskan widiyatnya. Widiyatnya adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan berlatar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang-hutang atau renah. Nah, hutang itu ada 3 anak-anak. Ya, yang disebut dengan Trirena itu. Apa saja masih anak-anak ingat? Ya, Dewa Rena, Resi Rena, dan juga Pitra Rena. Nah, Dewa Rena adalah hutang manusia kepada Yang Widi. Ya, mengapa manusia itu mempunyai hutang kepada Sang Yang Widi? Ya, karena Sang Yang Widilah yang menciptakan ya makhluk di dunia ini termasuk manusia beserta segala isi di alam semesta ini. Ya, sehingga adanya suatu kehidupan. Nah, berkat anugerahnya lah anak-anak ya, Atman atau roh ya dapat bereinkarnasi menjadi manusia itu. Jadi adanya suatu kehidupan di dunia ini karena ide Sang Yang Widi anak-anak ya, maka dari itu kita mempunyai hutang kepada Sang Yang Widi. Nah, Dewa Renam ini masih anak-anak ingat dapat dibayar dengan melaksanakan apa? Di dalam panciyatnya ya, dengan melaksanakan yaitu Dewa Yatnya dan juga Buta Yatnya. Nah, yang kedua ada Resi Renam adalah hutang manusia kepada para maharsi yang telah menyebarkan ajaran Weda sebagai pangkal ilmu pengetahuan sehingga manusia mempunyai kemampuan meningkatkan kualitas kehidupannya. Nah,
Jadi resi renam ini anak-anak ya, ya, kenapa kita mempunyai hutang kepada para maharsi itu, kepada resi ya, tidak hanya pada maharsi ya, maka tetapi yang sekarang ini kita juga punya hutang kepada para sulingge dan juga kepada para guru. Mengapa? Ya karena beliau-beliaulah yang apa? Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Sehingga apa? Ya, kita menjadi tercerahkan anak-anak sebagai manusia anak-anak ya. Ya, melalui ajaran-ajaran yang beliau-beliau ajarkan sehingga manusia dapat menjalani hidupnya dengan lebih baik. Nah, yang ketiga, ya resi renam ini dapat dibayar dengan apa? Melaksanakan upacara kesiapnya anak-anak ya. Yang ketiga ada fitra renam adalah hutang manusia kepada leluhur sebagai yang mengembangkan keturunan. Nah, leluhur di sini masuk bukan hanya leluhur nenek moyang saja yang telah mendahului kita anak-anak ya, tetapi orang tua yang merawat kita anak-anak ya. Ya, karena orang tualah yang sangat berjasa di dalam melahirkan kita seperti seorang ibu itu anak-anak ya. Setelah dilahirkan anak-anak dirawat. Nah, setelah dirawat ya, anak-anak juga dididik di sana anak-anak ya. Ya, jadi banyak ya peran orang tua itu di dalam kehidupan anak-anak sehingga anak-anak menjadi orang yang sukses nantinya. Nah, fitra renam ini dapat dibayar dengan melaksanakan upacara apa? Ya, upacara yang namanya fitra yatnya dan juga manusia yatnya. Nah, jadi anak-anak seperti pada gambar ini. Di sini ada orang yang mengaturkan suatu upakara atau banten. Nah, orang tersebut ini juga sudah yang namanya apa? Melaksanakan bentuk yatnya yaitu widi yatnya. Jadi harus anak-anak ingat di sini widi yatnya itu adalah bentuk yatnya yang diadakan ya atas latar belakang ya dengan latar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang-hutang atau renam itu. Selanjutnya, anak-anak ya, manusia yang berbudi hendaknya menyadari adanya tri renam ini serta melakukan yatnya sebagaimana disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra Adiaya atau bab 4 ya, sloka 21 sebagai berikut. Nah, disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra ini, resi yatnyam dewa yatnyam buta yatnyam casarwada. Naria jenam pitra yatnyam cayata sakti nahapaya. Terjemahannya apa? Ya, hendaknya janganlah sampai lupa jika mampu melaksanakan yatnya untuk para resi, para dewa, kepada unsur-unsur alam atau buta, kepada sesama manusia dan kepada para leluhur. Nah, jadi ya sejatinya anak-anak kita sebagai manusia itu tidak bisa lepas dari adanya suatu yatnya. Ya, kenapa? Karena kita mempunyai ya hutang-hutang yang harus dibayar di dalam kehidupan ini. Ya dengan adanya suatu yatnya pula, ya kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini ya dapat harmonis ya anak-anak ya sehingga menemukan suatu kebahagiaan. Jadi yatnya itu tidak bisa ditinggalkan ya selama kita ya, menjalani kehidupan di dunia ini sebagai umat yang beragama Hindu anak-anak ya. Nah itu. Selanjutnya berdasarkan waktu pelaksanaan yatnya anak-anak ya. Jadi ya, bentuk pelaksanaan yatnya dalam ajaran agama Hindu khususnya di Bali itu dapat dilaksanakan kapan saja anak-anak. Namun berdasarkan waktu pelaksanaan yatnya itu dapat dibedakan menjadi 3 anak-anak. Ya. Yang pertama ada nitya yatnya, yang kedua naimitika yatnya, yang ketiga insidental. Nah, jadi Bapak dapat jelaskan yaitu yang pertama nitya yatnya. Nitya yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan setiap hari atau secara rutin anak-anak ya. Jadi nitya yatnya itu apa saja contoh daripada nitya yatnya, pelaksanaan daripada nitya yatnya itu? Yang pertama ada Trisanyo. Nah, Trisanyo ini merupakan bentuk yatnya yang dilaksanakan setiap hari anak-anak ya. Ya dengan kurun waktu pagi hari, siang hari dan juga sore hari. Tujuannya apa? Ya adalah untuk memuja kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa, memohon anugerah keselamatan, memohon pengampunan atas kesalahan dan kekurangan yang kita lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Trisanyo ini juga termasuk ke dalam ya nitya yatnya atau yatnya yang dilakukan setiap hari itu. Nah, selanjutnya ada yatnya seso atau mesaiban istilahnya anak ya. Ya, atau ngejot ya. Jadi anak-anak mengaturkan banten saiban itu disebut dengan yatnya seso. Nah, mesaiban atau yatnya seso ini adalah yatnya yang dilakukan kehadapan Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya setelah anak-anak misalkan di rumah ya ibunya ya setelah selesai memasak di dapur itu pasti mengaturkan yatnya sesa. Jadi yatnya sesa ini diaturkan setelah memasak atau sebelum anak-anak menikmati makanan. Tujuannya adalah apa? Sebagai ucapan rasa bersyukur dan terima kasih atas segala anugerah yang telah dilimpahkan Ida Sang Hyang Widiwasa kepada kita sebagai umat manusia anak-anak. Nah, jadi anak-anak
Ya, makna dari yatnya sesa ini adalah apa? Ya pastinya yang pertama mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur kehadapan Sang Yang Widi anak-anak ya. Ya, yang kedua, belajar dan berlatih melakukan pengendalian diri. Ya, dengan adanya sesa ini kita diajarkan berlatih untuk pengendalian diri. Yang ketiga pasti ya melatih sikap tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika anak-anak selesai memasak di rumah, hendaknya lah untuk mengaturkan terlebih dahulu kepada ya eh, Sang Yang Widi itu anak-anak ya, itu Tuhan itu ya jangan mementingkan diri sendiri. Begitu pula ya ketika anak-anak sedang makan misalkan ya, ya hendaknya lah anak-anak apa ya juga eh, mengaturkan ya kepada ya isi alam semesta ini ya para buta itu anak-anak ya. Ya, jadi yatnya sesa ini ya tempat-tempat melaksanakan yatnya sesa ini yang pertama ya pastinya tempat memasak yaitu dapur atau kompor dan lain sejenisnya menyesuaikan dengan tempat yang dipergunakan. Nah, pada kompor atau tempat memasak ini yang kita mempersembahkan yatnya sesa itu kehadapan Sang Yang Agni anak-anaknya sebagai dewanya api. Yang kedua ya di batu pengasah, yang ketiga di kenapa di batu pengasah ini anak-anak ya? Karena yaitu batu pengasah itu tempat mengasah alat-alat dapur ya. Jadi yang ketiga ya ada sapu. Ya, sapu ini sebagai alat pembersih atau penyapu kotoran atau sampah. Nah, yang keempat ada lesung. Nah, dengan alunya yaitu tempat menumbuk padi menjadi beras atau menumbuk ya bumbu-bumbu itu sehingga menjadi bumbu itu ya menjadi lumat itu ya anak ya. Yang kelima yaitu tempayan yaitu tempat menyimpan air dan mengambil air untuk kepentingan memasak. Nah, yatnya sesa ini ya kelima tempat pokok inilah yang harus mempersembahkan anak-anak mempersembahkan daripada Banten Saiban atau melakukan yatnya sesa itu. Namun anak-anak ya, ya. Mengapa yatnya sesa ini diadakan pada ketempat lima ini ya pada kelima alat tersebutlah kita melaksanakan berbagai macam proses untuk apa mewujudkan makanan itu supaya makanan itu siap untuk dimakan. Jadi kelima tempat inilah yang membantu ya kita sebagai manusia itu dalam menyiapkan suatu makanan sehingga siap jadi itu anak-anak ya. Nah, selain daripada itu anak-anak biasanya yatnya sesa itu diaturkan di tempat-tempat ya tertentu juga di rumah anak-anak ya seperti di halaman rumah ya dipersembahkan kepada ibu pertiwi misalkan di tempat saluran air atau sombah itu nah itu dan lain sebagainya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak ya yatnya sesa ini merupakan yat digolongkan ke dalam nitya yatnya tersebut. Ya, seperti ya mengapa kita harus melaksanakan yatnya sesa ini ya. Seperti dalam kitab Begawat Gita di ayat 3 sloka 13 anak-anak ya disebutkan yatnya sina santo ya. Muciante sarwa kil besai bujante tetua gam papa ye pacante atma karana. Ya, jadi terjemahannya ia yang makan sisa yatnya akan terlepas dari segala dosa. Nah, akan tetapi anak-anak ia yang memasak makanan hanya bagi diri sendiri sesungguhnya memakan dosa itu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang yang baik adalah mereka apa? Kita itu harus ya mereka yang menikmati makanan itu setelah apa melakukan suatu persembahan atau yatnya. Bila tidak demikian sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa ya serta pencuri yang tidak pernah menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, maka dari itulah kita hendaknya melakukan yatnya sesa yang dilakukan secara nitya yatnya itu atau dilakukan setiap hari itu anak-anak ya. Yang ketiga yang digolongkan ke dalam nitya yatnya itu ada jenana yatnya anak-anak. Ya, jenana yatnya itu ya merupakan yatnya dalam bentuk pengetahuan yang dilakukan dengan melalui proses belajar mengajar. Nah, baik secara formal maupun secara informal. Baik secara formal itu di sekolah maupun secara informal atau di lingkungan keluarga anak-anaknya seperti sekarang ini yang kita laksanakan secara daring ini anak-anaknya. Nah, proses pembelajaran ini hendaknya dimulai setiap hari dan setiap saat ya sehingga kemajuan dan peningkatan dalam dunia pendidikan akan tercapai ya, sasaran yang diinginkan. Jadi jenang ayatnya ini ayatnya dengan pengetahuan. Jadi tiada henti kita belajar setiap hari. Nah, itu merupakan suatu nityayatnya anak-anak. Contoh daripada pelaksanaan nityayatnya bisa anak-anak lihat pada slide gambar berikut ini. Nah, sini ada orang melaksanakan puja Trisandyo. Nah, ini merupakan contoh pelaksanaan nityayatnya atau yatnya dilakukan setiap hari. Nah, yang kedua ada ya, seorang anak yang melakukan ya yatnya sesa atau mesaiban. Yang ketiga ada
ya orang yang melakukan jenana yatnya, yaitu yatnya dilakukan dengan dalam bentuk pengetahuan itu. Nah, seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada naimitika yatnya. Apa itu naimitika yatnya, anak-anak? Naimitika yatnya adalah yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang berdasarkan atas desa, kala, dan patra. Nah, desa itu artinya tempat, kala waktu, dan patra artinya keadaan. Nah, jadi naimitika yatnya ini ya yatnya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, anak-anak ya. Nah, contoh daripada naimitika yatnya ini ya pada dasar perhitungannya adalah ya, yang pertama ada perhitungan waro, anak-anak. Perhitungan waro ini ya berdasarkan perhitungan waro perpaduan antara misalkan triwaro dengan pancawaro ya. Contohnya ada misalkan rainan kajang kliwon, anak-anak ya. Nah, itu merupakan suatu ya naimitika yatnya berdasarkan perhitungan wara. Nah, ada juga perpaduan antara pancawara dengan saptawara, anak-anak. Contohnya ada rainan Buddha Kliwon, ya, Buddha Wage, Anggar Kasih, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan naimitika yatnya berdasarkan perhitungan uku, contohnya ada Galungan, Pagar Usis, ada Sotik, Kuningan, dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga ada berdasarkan perhitungan sasih, yaitu contohnya apa? Purnama, Tilam, Nyepi, Siwa, Ratri. Nah, jadi naimitika yatnya inilah yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, anak-anak. Akan tetapi ya ini pasti juga dilaksanakan ya. Nah, contoh pelaksanaan naimitika yatnya ini, anak-anak, seperti pada gambar. Nah, di sini ada orang, ya gambar pertama ini ada orang misalkan yang melaksanakan suatu yatnya di pura pada saat purnama itu. Jadi naimitika yatnya ini contohnya ya melaksanakan purnama itu, anak-anak ya. Nah, di sini ada juga yang melaksanakan hari raya Galungan. Nah, ini juga bentuk yatnya secara naimitika yatnya atau pada waktu-waktu tertentu. Dan juga ini ya merayakan hari raya Nyepi, anak-anak ya. Ini juga merupakan bentuk pelaksanaan yatnya secara naimitika yatnya. Selanjutnya ya yatnya berdasarkan insidental, anak-anak ya. Nah, insidental secara etimologi kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan tertentu saja atau tidak pasti, anak-anak ya. Jadi yatnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan apa dipandang perlu untuk melaksanakan yatnya atau dianggap perlu dibuatkan upacara persembahan. Nah, contohnya yatnya insidental ini apa ya? Misalkan ya melaksanakan upacara seperti pada gambar ini, upacara melaspas pada bangunan, anak ya, upacara melaspas. Nah, selanjutnya ada upacara mulapin, ya, mulapin orang jatuh atau kecelakaan di jalan. Nah, selanjutnya ada upacara sudiwadani, upacara ya penobatan bagi orang yang non Hindu atau tidak Hindu masuk ke dalam agama Hindu. Jadi yatnya insidental ini yaitu yatnya didasarkan atas suatu peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang dilaksanakan ya tidak terjadwal atau tidak pasti itu, anak-anaknya. Nah, pada LKS anak-anak ada disebutkan juga kamya karma itu, anak-anak. Nah, kamya karma itu dilaksanakan secara ya sifatnya insidental itu, anak-anak, atau pada waktu yang tidak pasti itu. Nah, seperti ya teatro juga, anak-anak ya, atau pergi ke pura-pura. Nah, itu tidak pasti, anak-anak, yang anak-anak laksanakan itu, anak-anaknya itulah yang disebut dengan yatnya insidental itu, insidental yatnya itu, anak-anak ya. Nah, jadi itulah ya yatnya berdasarkan pelaksanaannya berdasarkan waktu itu, anak-anak ya. Selanjutnya ada drawya yatnya. Nah, apa itu drawya yatnya? Drawya artinya kekayaan, anak-anak ya. Jadi drawya yatnya di sini ya, adalah pengorbanan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, dalam keseharian drawya yatnya dikenal dengan kegiatan medana punya. Nah, dana punya yang dilakukan tanpa mengharapkan balas jasa itulah yang utama. Nah, anak-anak ya, drawya yatnya. Jadi misalkan anak-anak ya mendana punya ya drawya itu. Jadi ketika anak-anak seperti pada gambar ini ada orang yang mendana punya, anak-anak ya. Jadi drawya yatnya itu pengorbanan dalam bentuk materi. Nah, jadi ada orang yang melakukan dana punya di pura. Ini termasuk drawya yatnya. Nah, gambar sebelahnya ada orang yang membantu ya orang yang mengalami suatu musibah, anak-anaknya, dengan cara memberikan sumbangan, memberikan sembako ya, berupa materi, dalam bentuk materi. Nah, itu juga sudah artinya melaksanakan drawya yatnya ini. Misalkan juga anak-anak ya ketika
menemukan orang yang kesusahan, ya, anak-anak membantunya. Nah, itu anak-anak juga melaksanakan yang namanya Drawiya Yatnya itu. Jadi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 17 ya sloka 20 sebagai berikut. Data yang iti yat danam diyatin nupa karane. Dese kale capatre catat danam sat wikam smar pertam. Nah, terjemahnya apa? Ya, sedekah yang diberikan tanpa mengharapkan kembali dengan keyakinan sebagai kewajiban untuk memberi pada tempat, waktu, dan penerima yang berhak disebut satwika. Nah, jadi dalam sloka ini dijelaskan anak ya, bagaimana kita itu melaksanakan suatu ya sedekah atau yaknya itu dengan bersedekah itu anak-anak ya, atau ya drawiya yaknya itu. Nah, jadi dalam bentuk materi. Nah, ketika anak-anak bersedekah ya, jadikanlah sedekah itu sebagai suatu kewajiban yang harus anak-anak lakukan di dalam kehidupan ini. Tetapi sedekah itu haruslah ya diberikan kepada orang yang berhak atau pantas menerima sedekah itu. Nah, itulah yang disebut dengan satwika ya atau ya suatu yang baik itu anak-anak ya. Jadi sifat yang baik itu. Nah, jadi ketika anak-anak bersedekah, jadi anak-anak sudah yang namanya melaksanakan suatu yaknya atau suatu perbuatan yang baik itu anak-anak. Nah, itu mengenai drawiya yaknya. Sedangkan yang ketiga, jenana yatnya. Apa itu jenana yatnya? Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, jenana artinya pengetahuan. Jadi, jenana yatnya adalah pengorbanan dalam bentuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, seperti ya pada gambar ini anak-anak ya. Ini ada gambar ya, ada seorang guru yang mengajarkan siswanya. Nah, sedangkan siswa juga menyimak apa yang diberikan ajarannya oleh guru seperti yang sekarang ini anak-anak menyimak video yang Bapak berikan ini anak-anak ya. Jadi anak-anak belajar tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu anak-anak juga sudah melaksanakan jenana yatnya itu yaitu ya bentuk pelaksanaan yatnya jenana yatnya ini pengorbanan dalam bentuk pengetahuan. Jadi kita sebagai manusia itu tiada henti harus menuntut ilmu anak-anak ya, harus mempelajari ilmu pengetahuan itu agar apa? Nah, agar nanti kelak ilmu pengetahuan itulah yang berguna di dalam kehidupan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, dalam Bhagavad Gita di ayat 7 itu membedakan antara wijenana dengan jenana anak-anak sebagai berikut. Nah, wijenana adalah pengetahuan yang berdasarkan pemikiran dan kecerdasan, sedangkan jenana adalah pengetahuan mengenai ketuhanan atau kerohanian itu. Nah, jadi antara wijenana dan jenana ini sama-sama pengetahuan dan saling mendukung anak-anak ya. Jadi itu. Jadi jenana yatnya di sini ya, yang bisa Bapak tekankan. Jadi jenana yatnya adalah korban suci yang tulis ikhlas itu ya dalam bentuk pengetahuan itu. Jadi anak-anak contohnya sebagai siswa ya pada gambar samping ini ya yang Bapak tunjuk ini. Jadi di sini anak-anak sebagai siswa itu harus rajin-rajin belajar. Nah, jadi jenana yatnya ini juga lebih tinggi atau mulia tingkatannya daripada ya anak-anak melakukan yatnya secara materi yaitu anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak sudah rajin belajar, jadi anak-anak juga sudah yang namanya melakukan jenana yatnya. Nah, seperti Bapak ingat ya. Nah, kegiatan belajar dan proses pembelajaran adalah contoh jenana yatnya disebut dalam sebagai bentuk yatnya yang lebih agung. Nah, jadi dalam Bhagavad Gita ayat 4 sloka 33 dijelaskan ya atau disebutkan anak Sreyan Drawiya Mayat Jenana Yatnya Jenana Yatsna Param Tapa Sarwam Karma Kilam Parta Jenane Parisama Piyate anak. Nah, terjemahannya apa? Persembahan berupa ilmu pengetahuan wahai Arjuna lebih mulia daripada persembahan materi. Nah, dalam keseluruhannya semua kerja ini akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam bentuk pengetahuan wahai Parta. Nah, jadi dalam kitab Bhagavad Gita ini ya, sesungguhnya anak-anak jenana yatnya ini lebih mulia ya daripada persembahan ya materi dalam bentuk materi ketika anak-anak sudah mempunyai ilmu pengetahuan anak-anak ya, anak-anak rajin belajar, nanti kelak ilmu pengetahuan itu berguna bagi diri anak-anak dan misalkan anak-anak ada orang yang tidak tahu, anak-anak beritahu, ya jadi itu juga anak-anak sudah mengamalkan ya atau melaksanakan jenana yatnya itu. Ya. Misalkan saja ada orang berdharma wacana di pura itu anak-anak ya. Jadi memberi ceramah kepada orang-orang. Nah, itu juga sudah termasuk beliau itu melaksanakan suatu jenana yatnya, yaitu yatnya dalam bentuk pengetahuan. Nah, jenana yatnya ini sangat penting dilaksanakan anak-anak. Mengapa? Ya karena
ilmu pengetahuan itu sangat berguna di dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini anak-anak ya. Seperti Bapak ingat kepada eh, almarhum ya Ide Perdana Made Sudirman ya, yang mana beliau dalam karya-karyanya salah satunya yaitu menyebutkan ya tongelah karang sawah karang awaki tandurin aja. Jadi nandurin karang awak anak-anak ya apa maksudnya itu? Ya artinya ketika kita tidak memiliki tanah ya tanah atau sawah ya atau bentuk materi itu kekayaan itu ya hendaknya lah apa yang ditanami yaitu diri kita sendiri dengan ilmu pengetahuan itu. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan itu, maka nanti kelak di dunia ini, ya ilmu pengetahuan itulah yang akan anak-anak jadikan senjata untuk mengarungi kehidupan di dunia ini dengan baik, ya, dengan menjadi manusia yang lebih baik, anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak melaksanakan jenanayatnya ini, ya anak-anak ya sudah yang namanya mempelajari daripada ilmu pengetahuan itu. Ya selanjutnya ada tapayatnya anak-anak. Nah, tapayatnya, apa yang maksud dengan tapayatnya? Tapayatnya adalah pengorbanan atau yatnya yang dilaksanakan dengan jalan mengekang atau mengendalikan indria. Ya tapa itu adalah ya, pengekangan indria anak-anak ya. Jadi tapayatnya itu adalah pengorbanan atau yatnya yang dilaksanakan dengan jalan mengekang atau mengendalikan indria yang anak-anak miliki. Ya, ya yatnya, tapayatnya ini anak-anak pengorbanan atau yatnya yang tertinggi nilainya karena apa? Berwujud sebagai pengendalian diri masing-masing individu. Nah, tapayatnya disebut sebagai kegiatan pendakian spiritual seseorang dalam upaya meningkatkan kualitas beragama. Nah, jadi anak-anak tapayatnya ini adalah ya yang paling tinggi tingkatnya di antara apa yang Bapak yatnya yang Bapak jelaskan pada slide tadi itu. Kenapa tapayatnya ini paling mulia anak-anak ya? Karena ya dengan tapayatnya anak-anak bisa mengendalikan diri anak-anak ya seperti yang sekarang ini ya. Pada zaman sekarang ini sangat susah manusia itu mengendalikan indria itu ya yang dimiliki itu anak-anak ya. Ya indria yang terdapat dalam diri manusia itu. Ya, jadi misalkan saja anak-anak ya ketika anak-anak ya melihat teman anak-anak yang mempunyai handphone misalkan lebih bagus daripada anak-anak, ya anak-anak pasti menginginkan handphone seperti teman anak-anak itu. Ya, jadi anak-anak memiliki suatu nafsu anak-anak ingin memiliki handphone itu. Jadi anak-anak menyuruh misalkan saja orang tuanya untuk membelikan handphone. Sebenarnya ketika anak-anak seperti demikian, anak-anak belum dapat dikatakan melaksanakan tapayatnya atau mengekang hawa nafsu ya sebagai pengendalian diri itu anak-anak ya. Jadi dengan anak-anak mengetahui tapayatnya dan melaksanakan tapayatnya, jadi anak-anak pastilah tidak menginginkan sesuatu ya, yang tidak atau belum bermanfaat bagi kehidupan anak-anak. Contohnya, misalkan anak-anak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya maka itulah anak-anak sudah dapat dikatakan melaksanakan yang namanya tapayatnya atau pengorbanan atau yang dilaksanakan dengan jalan mengekang atau mengendalikan indria dalam diri anak-anak itu. Nah, anak-anak, ya mengenai peningkatan kualitas beragama ada tahapan-tahapannya menurut Lontar Sewaka Dharma seperti berikut ini anak-anak. Yang pertama ada Ksipta, Muda, Wiksipta, Eka Kerta, dan juga Niruda. Yang pertama Ksipta. Ksipta yaitu seperti perilaku kekanak-kanakan yang cepat menerima sesuatu yang dianggap baik tanpa pertimbangan yang matang. Jadi untuk meningkatkan kualitas beragama anak-anak ketika anak-anak mengetahui apa itu Ksipta ini, jadi anak-anak sebagai manusia itu ya memiliki perilaku kekanak-kanakan ya. Nah, bagaimana sifat anak-anak itu ya pasti menerima sesuatu yang dianggap baik tanpa apa mempertimbangkannya entah itu baik atau buruk. Nah itu tidak bisa anak-anak itu pasti hanya menerima saja ya tanpa mempertimbangkannya. Itulah Ksipta. Nah yang kedua muda seperti perilaku pemuda. Ya, bagaimana perilaku pemuda ya pasti pemberani, selalu merasa benar, kurang mempertimbangkan pendapat orang lain. Yang ketiga, wiksipta, seperti perilaku orang dewasa, anak-anak. Bagaimana perilaku orang dewasa itu? Ya, pasti ya, mengerti tentang hakikat kehidupan. Jadi ketika anak-anak nanti sudah dewasa, pasti anak-anak mengerti akan arti kehidupan ini, anak-anak ya. Ya, pastilah juga bisa memahami subah dan asubah karma, mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang tidak baik itu. Jadi ketika anak-anak bisa perilaku atau berpikir dewasa itu, jadi pastilah anak-anak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Yang selanjutnya eka kerta yaitu seperti perilaku orang tua, yaitu apa? Keyakinan yang kuat pada Hyang Widi, mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Jadi ketika anak-anak ya seperti perilaku orang tua, ya pasti orang tua itu sangat yakin akan keberadaan Sang Hyang Widi, dan juga mempunyai orang tua itu dalam kehidupannya pasti mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Tidak ada orang tua ya yang tidak memiliki tujuan yang suci dan mulia itu di dalam kehidupan ini anak-anak ya. Seperti anak-anak itu ya pasti dirawat oleh orang tua itu. Orang tua itu pasti ya menyayangi anak-anak, mempunyai apa? Suatu tujuan yang mulia itu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dalam peningkatan kualitas beragama ada namanya niruda. Niruda ini adalah perilaku orang-orang suci, penuh pengertian dan bijaksana. Jadi bagaimana perilaku seperti orang suci itu? Ya pasti bijaksana dia anak-anaknya, selalu berpegang teguh pada dharma atau kebenaran itu. Nah, segala pemikiran, perkataan, dan perbuatannya pastilah terkendali oleh ajaran-ajaran agama yang kuat. Ya, serta mengabdi pada kepentingan umat manusia. Nah, mengenai anak-anak, keempat bentuk yatnya ini, ya, baik itu ya, widiyatnya, drawiyatnya, jiranayatnya, dan juga tapayatnya ini, ya, harus anak-anak terapkan ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini sebagai ya, seperti Bhagavad Gita ini di bawah ini anak-anak. Nah, di sini ada dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka 28 disebutkan Drawiya yatsnya tapu yatnya yoga yatsna tatpa tata pare namanya swadhyaya jnana yatsna ca yataya samsita wrata. Nah, terjemahannya apa? Namun ada yang beryatnya harta, beryatnya tapa, beryatnya yoga, dan yang lain ada pula yang beryatnya pengekangan diri. Swadhyaya dan yatnya dalam ilmu pengetahuan. Demikianlah orang yang taat dalam tapanya dan terkendali. Nah, jadi anak-anak sebagai manusia itu haruslah melaksanakan bentuk-bentuk yatnya ini. Ya, tidak hanya sebatas mempersembahkan banten saja anak-anak atau pakara itu anak-anaknya seperti ya yang anak-anak lihat itu akan, tetapi bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya inilah ya yang harus juga anak-anak laksanakan di dalam anak-anak menjalani kehidupan di dunia ini. Agar apa? Agar anak-anak menjadi ya manusia yang baik dan kehidupan anak-anak di dunia ini menjadi harmonis. Nah, jadi dapat Bapak simpulkan materi pada hari ini anak-anak. Ya, pelaksanaannya dalam kehidupan beragama Hindu banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk-bentuk yatnya dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada widiyatnya. Ya, widiyatnya adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan latar belakang pada kehidupan manusia yang punya hutang-hutang terendah itu. Nah, yang kedua, drawiyatnya adalah pengorbanan dalam bentuk materi. Nah, harus anak-anak ingat sini ya, yang diberikan kepada seorang yang membutuhkan. Yang ketiga, jenanayatnya adalah pengorbanan dalam bentuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, dalam bentuk pengetahuan itu anak-anak ya. Nah, jadi yang keempat yaitu tapayatnya itu adalah pengorbanan atau yatnya yang dilaksanakan dengan jalan mengekang atau mengendalikan indria. Nah, berdasarkan waktu pelaksanaan yatnya itu, ya yatnya itu dapat dibedakan menjadi tiga anak-anak, yaitu nitya yatnya, naimitika yatnya, dan juga insidental. Nah, selain pada itu anak-anak, ya dalam penerapan pancayatnya itu, ya ada juga yang dilaksanakan secara nitya yatnya atau nitya karma anak-anak ya. Nitya karma maupun naimitika karma. Nanti akan Bapak jelaskan pada slide ya, atau pada PDF di materi Bapak setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak berikan ini. Jadi sekian pemaparan dari Bapak. Apabila ada yang kurang jelas dapat anak-anak tanyakan pada WhatsApp pribadi Bapak secara langsung. Ya. Apabila ada Bapak salah kata, Bapak mohon maaf dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.